semua. Gampang. Oke. Pertanyaan yang kemarin dilempar setelah kita ngetes SSD itu, ya adalah apakah SSD lain, SSD lain yang rata-rata nggak punya heatsink, kalau dipasang heatsink jadi gimana? Iya. Ya kan? Oke. Dan kita ketemu ternyata heatsink ada yang murah. Ada yang murah beberapa cukup. Ayo guys. Murah seberapa? Ada yang 30 ribuan, 40 ribuan. Nah, kita pilih salah satu yang harganya 40 ribuan. 40 ribuan. Iya. Jangan ambil yang terlalu murah juga. Iya juga sih. Nah, itu karena habis kemarin ya. Itu karena habis aja kemarin ya. Kita dapat di harga 40 ribuan ya di toko hijau gitu ya. Dan kita dapatnya kurang lebih seperti ini. Jadi yang lain pada musik warna kuning. kue bau enak bisa. bisa. Ini thermal pad ya harus dipasang di antara Habis saya nyanyi 1 2 3. kemudian ada karet 3 biji yang saya nggak pertanyakan karetnya sebetulnya. Ini memang cukup mempertahankan apa kencang, tapi ternyata performanya Ya lumayan, masih lumayan ternyata. untuk Masih di lumayan. awal-awal ya, Ya, masih awalnya lumayan. kami memang meragukan agak kencang, ternyata hasilnya lumayan. Masangnya gampang nggak? Gampang banget. Masangnya gampang banget Gampang ya? banget. Ya. Kurang lebih masangnya waktu itu kayak gimana? Kayak gini masangnya ya? Ya kayak gini. Kayak gini. Lihat aja langsung. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Ayolah kita semua ini. Nah, jadi masangnya gampang. Gampang banget kan? Gampang masangnya. Tapi mesti diingetin bahwa ini hanya berlaku untuk desktop. Jangan dicoba kalau SSD seperti ini mau dipasang di laptop karena nggak cukup. Jadi SSD M.2 NVMe Spike rush. ini memang tergolong banget. Apalagi kalau udah dapat yang tipe-tipe kelas atas. Cuma masalahnya memang tipe yang kelas atas ini rata-rata nggak ada heatsink. Nah, itu Iya, nggak ada heatsink ya. Berapa kali ngetes waktu itu ya? Udah banyak ya? banyak banget lah. Oh, ya. Yang ini yang dipakai apa? Samsung? Samsung 970 970 Evo 1 TB. Bukan pamer, adanya cuma ini ya. Jadi Samsung 970 Evo ini datang tanpa heatsink. Kencang, tapi ya memang saya juga meragukan kalau dia kepanasan. Apakah performanya turun? Nah iya, sejauh mana turunnya dan sejauh mana benda murahan ini bisa membantu. Murah jelas dibandingkan dengan harga itu terabyte ini ya ini murah banget memang ya. Cuma 40 ribuan ya, udah sama ongkir. Udah sama ongkir ya. Jadi satu hal yang diperhatikan adalah SSD M.2 NVMe-nya memang harus yang high performance dan memang rata-rata ini harus yang itu M.2 ada Last player standing. Tapi saat ini kebanyakan udah satu sisi semua. Kayaknya mempermudah pengguna juga. Soalnya kalau dua sisi berarti memori yang di bawah itu nggak bisa dipindah. Jadi ini hanya untuk yang satu sisi doang, bagian doang ya. Bagian atas doang. Oke, nah sekarang udah dites gitu kan? Ya. Ada efek ke suhu. Kalau nggak pakai gimana? Kalau nggak pakai? Ini suhu awal penelitian tuh tercatat 80 derajat. 80 derajat Iya. itu sebetulnya suhu yang oke ya? Suhu yang masih oke oke. sebenarnya. 80. Jadi jangan takut. Kalau ini sebetulnya 80 itu masih oke. Lalu di penelitian kedua dan ketiga berikutnya yaitu meningkat sampai 83 derajat. Itu tanpa heatsink. Tanpa heatsink. Oke. Nah, kemudian di suhu saat heatsink terpasang, suhu awal tuh tercatat cukup rendah, 56 derajat. Turun ya? Turun 6. Yang tertingginya tercatat dari 77 derajat. 77 derajat. Iya. Itu turun. Iya, Turun apa? Ya, software-nya ya. Nah, yang jadi pertanyaan besar adalah performanya gimana? Gitu kan? Iya. Gimana? Apakah ada perubahan atau nggak ada perubahan atau gimana di performanya nih? Performanya Last player waktu standing. nggak terpasang ya, ternyata 30 seconds left. Oh, ternyata ada throttle. Di PC gimana ada throttle? Kalau cuma main game doang nggak throttle dong harusnya? Iya, Nggak ya? kelihatan. Nah, Nggak kelihatan. kita tuh ngujinya skenario ini ada tuh 3 kali Last gerakan round in the visualisme. half.
Jadi udah Ismat Kita jalan, jalanin, biasanya sekitar semenitan, 2 menitan gitu ya Ya, sekali jalan. Ya. Nah, jadi pengujian awal itu kan 80 derajat. Nah, pas saat SSD sedang panas-panasnya tinggi, kita Langsung diban lagi. Diban Jadi lagi. jalan 1 kali, langsung jalan 2 langsung kali. diban Jadi 3 kali. dibuka, emang dibuka 3 ya kemarin Iya, ya. betul. Tercatat di awal yang pengujian pertama itu mencapai 3.505 megabyte per second. Oh, kencang, normal, Iya. normal segitu. Lalu terjadi foto di 8 derajat sebelumnya tercatat 2.079 megabyte per second. Jauh ya. Jauh. Kepotong 30. Jauh banget ya. Hampir 1.500 ya. Jauh turun makanya. Jauh. Nah, lalu dipasang benda yang kurang meyakinkan gimana? Nah, ini bisa dibilang ajaib sih Mas Ded ya. Ya. Nih, di awal pemasangan, di awal pengujian tercatat suhunya tuh 56 derajat dengan performanya 3.500 megabyte per second. Ya sama lah ya. Sama lah ya. Dari 505 juga 507 Nah. sama lah ya, Nah. sama. Jadi di pengajian keduanya tercatat 3.480 megabyte per second. Nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Hampir nggak ada Nah, beda ketiga ya. meningkat dikit ternyata. Ketiga. 3.498 megabyte per second. Berarti pada dasarnya sama aja. Sama aja. Jadi berarti 45 nggak ada efek ya? Ini worth it banget. Ini buat yang mungkin belum ada gitu, Switching mau sides. jaga suhunya, ini worth it banget nih. Jadi coba pinjam. Oke. Jadi ini benda murahan, ini kelihatan murahan ya, mohon maaf tapi kelihatan murahan ini, apalagi warnanya kuning. Sebetulnya kemarin tuh pengen nyari hitam sih. Nah, Agak aneh nih masuk ke dalam board hitam kemarin nyoba di apa MSI ya, kan ada hitam gitu, terus Iya. tiba-tiba ada bilah kuning di tengah-tengah gitu ya. Memang agak kurang cakep, apalagi karetnya karet warna putih ya. soalnya dulu pilihannya cuma ada dua, warna golden dan warna putih. Jadi bingung. Ya udah terserah warna apa aja. Terserah apa yang didapat aja Iya, kemarin gitu ya. aja. Ya, kemarin ya sedapatnya aja, Sedapatnya tapi kita aja lah. ingin tahu efeknya aja. Oke, sedikit precaution mungkin ya. Satu ini kan karet ya. Ini karet di awal Spike mungkin planted. tidak ada masalah karena bisa menekan dengan baik. Kalau juga longgar sih sebenarnya. Satu cara kan mungkin pakai cable ties ya. Nah, iya tuh cable ties. Cable ties. Last player Kalau standing. pakai cable ties kayaknya lebih menjamin. menjamin dia bisa lebih kencang gitu kalau pakai cable ties. Match point. Cable ties juga warna hitam yang tipis-tipis Iya. gitu ya. Cari yang tipis. Jangan pakai kawat karena kemungkinan nyamber kemana-mananya ya. Jangan pakai kawat. Dan ini waktu dipasang itu nggak dicabut ya? Enggak dicabut. Stiker nggak dicabut ya? Stiker nggak dicabut. Stiker nggak dicabut karena kayaknya memang stiker itu udah dirancang buat ngelepas ya. Karena bahannya tipis. Jadi thermal padnya memang dipasang di atas stiker ya. Saya nggak yakin bahwa ini akan bisa dibuka lagi dengan nyaman kalau udah lama sekali dipakai dan panas karena thermal pad itu nempel banget gitu ya. Tapi setidaknya kalian akan dapat performa yang sangat konsisten pada saat kalian pakai SSD NVMe yang performanya tinggi. Ya, isinya 3.0 ya, dia ya. Yang kayak gini, apalagi ini bener-bener baru nih pakai cuma pada lebih kencang lagi nih Wah, SSD-nya. iya tuh. Kayaknya itu kalau nggak pakai heatsink ya, ini bakal laku keras nih heatsink 40 ribuan ini. Buat dingin ini kayaknya aneh banget. Saya nggak tahu kalau dikatakan pas yang nanti kita letak di level 3.500. Yang baru kan sampai di sana. Oh iya. Yang baru yang kemarin kita lihat di komputer sudah sampai 5.000 semua di S970. Akan menarik sekali melihat mungkin motherboard nanti akan punya sistem pendingin spesial buat NVMe. Kita lihat ada beberapa udah pakai. Tapi kalau toh nggak ada, ini adalah solusi murah, meriah, dan lumayan ramah ya. untuk ramah di kantong ya jelas ya. Untuk mendingan sebuah NVMe. Jadi ya sebenarnya dengan peralatan yang sederhana dan murah kita bisa dapat performa yang ya tidak harus yang merah karena kalau 256 cuma memang spesifik untuk yang high performance. Kalau yang performanya masih ada yang wisata nggak ngefek ya, nggak gitu ngefek ya. Tapi kalau misalnya mungkin kalian merasa bahwa pakai Android wisata yang speednya 800, 1000 gitu ya, mau dibikin tampilannya agak beda, ya silahkan, boleh-boleh aja gitu ya. Kece. Ya mungkin lebih kece gitu, mungkin rasanya lebih kece gitu ya, kalau pakai ini ya bisa pakai gini.
Oke, kalau gitu 30 berarti seconds left. sukses ya, sukses. Dengan 40 ribuan kita sukses meninggalkan sebuah SSD yang harganya luar biasa Luar ini. biasa. Oke, kalau gitu sampai sini dulu, sampai jumpa lagi di Jaga TV. Spike planted. One enemy Halo. remaining. Selamat datang kembali di Ars Channel. SSD di zaman sekarang itu merupakan storage yang paling penting, terutama buat kalian yang memang nggak suka nunggu lama-lama ketika membuka aplikasi ataupun lagi file copy dari storage satu ke storage yang lain. Nah, SSD di zaman sekarang itu mempunyai beberapa macam tipe. Ada SSD SATA 2,5 inci, M2 SATA, dan juga M2 NVMe. Last player standing. Untuk SSD SATA maupun M2 SATA ini memiliki kecepatan yang kurang lebih sama. Tapi untuk yang SSD M2 NVMe ini, itu kecepatannya sangat tinggi banget. Dan kalau kalian pakai SSD NVMe kebiasaan pakai itu, kemudian turun ke SSD SATA mungkin agak sedikit. Nah, kayaknya kurang kenceng deh. Nah, Attackers win. ada satu hal yang membuat SSD M2 NVMe ini membuatnya performanya nggak stabil. Itu dikarenakan panas dari SSD M2 NVMe-nya.